Halo Bapak Ibu Sobat Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas cara lapor pajak di Arkas 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lapor pajak di Arkas 4? Dokumen apa saja yang harus disiapkan sebagai acuan datanya? Dan bagaimana cara melakukannya? Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu lapor pajak di Arkas 4? Lapor pajak di Arkas 4 adalah proses penginputan bukti setor pajak atas transaksi belanja atau pembayaran yang terkena pajak. Tentunya transaksi-transaksi belanja tersebut sudah diinputkan di BKU sebelumnya. Dokumen apa yang harus disiapkan sebagai acuan datanya? Dokumen yang menjadi acuan dan harus disiapkan yaitu dokumen bukti setor pajak dari tempat penyetoran yang dilakukan oleh sekolah, seperti dari kantor pos, bank, atau tempat yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah bukti setor pajak yang sekolah kami dapatkan dari bank. Adapun data-data yang akan kita inputkan ke dalam Arkas untuk melakukan lapor pajak tersebut ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah informasi tanggal dilakukannya penyetoran pajaknya. Yang ini ya. Dan yang kedua adalah informasi nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN-nya, yang ini. Lalu bagaimana cara melakukannya? Seperti biasa, silakan Bapak Ibu jalankan Arkasnya, kemudian login ke dalamnya. Lalu kita ke menu penata usahaan, yang ini. Nah, di tampilan menu penata usahaan ini, kita bisa mengetahui BKU bulan apa saja yang terdapat transaksi pajak di dalamnya, yang mana pajak-pajaknya tersebut belum diinputkan data lapor pajaknya, atau bisa juga proses penginputannya belum selesai semuanya. BKU tersebut akan ditandai seperti ini Bapak Ibu, memiliki keterangan belum lapor pajak dan berwarna oranye. Sedangkan untuk BKU yang tidak ada transaksi pajak di dalamnya, atau BKU yang sudah selesai semua laporan pajaknya, keterangannya akan seperti ini. Sudah selesai, dengan warna hijau sebagai tandanya. Selanjutnya, mari kita praktekkan bagaimana cara lapor pajaknya tersebut. Nah, sebagai contoh, saya akan inputkan lapor pajaknya di BKU bulan Juli. Yang ini. Kita klik di sini. Nah, pada tampilan lembar kerja BKU ini, silakan Bapak Ibu cari transaksi-transaksi SPJ yang memiliki nominal pajaknya dan pajaknya tersebut belum dilaporkan tentunya. Nah, adapun nominal pajak yang belum dilaporkan itu ditandai dengan warna merah seperti ini pada tulisannya, pada tulisan nominalnya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk menginputkan data lapor pajaknya, silakan Bapak Ibu klik pada tanda titik 3 yang ini. Kita klik di sini, lalu klik lagi pada keterangan lapor pajak ini. Maka akan tampil form detail pembelanjaan seperti ini. Perhatikan di bagian sini Bapak Ibu. Di sini terdapat dua isian data yang harus kita inputkan datanya. Yang pertama adalah tanggal lapor. Keterangannya, masukkan tanggal lapor pajak. Di sini kita harus memasukkan atau menginputkan tanggal berapa pajak untuk transaksi belanja ini disetorkan ke bank atau ke kantor pos. Kemudian data yang kedua adalah data nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Keterangannya, masukkan 16 digit yang tertera di bukti setor pajak. Kedua data ini bisa kita lihat dari sini, dari bukti setor pajak. Mari kita inputkan. Untuk tanggal storenya kita bisa ambil informasinya dari sini. Di sini, di bukti ini, dapat kita ketahui bahwa penyetoran pajaknya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023. Kita inputkan ya. Kita klik di kolom ini. Selanjutnya untuk mengganti bulannya, silakan Bapak Ibu klik di sini. Kemudian silakan sesuaikan dengan bulan yang dimaksud. Di sini saya akan pilih bulan Desember. Lalu tanggalnya silakan Bapak Ibu klik pada tanggal yang dimaksud. Di sini saya akan pilih tanggal 15. Nah, maka datanya menjadi tanggal 15 Desember 2023. Tanggal lapor sudah kita inputkan. Selanjutnya kita inputkan juga untuk NTPN-nya.
Kita kembali ke dokumen struknya untuk mengetahui NTPN-nya. Nah, untuk NTPN kita bisa dapat dari sini, dari keterangan NTPN ini. Di sini terdapat 16 digit yang kombinasinya yaitu angka dan huruf ya, huruf kapital. Baik, kita inputkan NTPN-nya. Nah, selanjutnya di bagian bawah di sini ada tombol tambah NTPN Bapak Ibu. Nah, tombol ini berfungsi untuk menambah keterangan tanggal lapor dan NTPN yang lain untuk belanja yang sama. Nah, jika bukti stor pajak untuk belanja ini itu hanya satu, maka tombol ini kita abaikan saja. Setelah kedua data ini dipastikan sudah terinput dengan benar, maka selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol simpan di bawah ini untuk menyimpannya secara sementara Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, hasilnya Bapak Ibu bisa lihat. Di sini nominal pajaknya sudah tidak berwarna merah lagi, sudah berwarna hitam. Artinya datanya sudah tersimpan secara sementara. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat kekeliruan atau kesalahan pada data-data yang diinputkan tadi? Apakah kita masih bisa untuk mengeditnya atau memperbaikinya? Jawabannya masih bisa Bapak Ibu. Nah, caranya silakan Bapak Ibu klik kembali tanda titik 3 ini. Kemudian kita klik lagi di sini, dilihat detail pembelanjaan. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu lakukan perbaikan untuk data-data yang ingin diperbaiki. Misalkan pada tanggalnya. Silakan Bapak Ibu klik pada kolom tanggalnya, kemudian sesuaikan tanggal yang benarnya. Atau Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan pada data NTPN-nya. Silakan Bapak Ibu perbaiki jika memang ada yang harus diperbaiki. Jika sudah, maka silakan Bapak Ibu kembali tekan tombol simpan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Data lapor pajak yang diinputkan di sini masih bisa Bapak Ibu perbaiki selama Bapak Ibu belum mengklik tombol yang biru ini Bapak Ibu. Tombol simpan bukti lapor. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data-data lapor pajak yang kita inputkan pada BKU bulan ini dan sekaligus mengirimkannya ke server markas ya. Dengan catatan, pada saat mengklik tombol simpan bukti lapor pajak ini, dipastikan laptop atau komputer yang kita gunakan itu terkoneksi dengan internet yang stabil. Oke? Baik, kita selesaikan dulu penginputan pajaknya. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali-kali Bapak Ibu mengklik tombol simpan bukti lapor ini sebelum Bapak Ibu pastikan semua transaksi-transaksi belanja yang ada pajaknya ini sudah dilaporkan tanggal store dan NTPN pajaknya. Jadi selesaikan dulu begitu ya. Nah, di sini pun masih ada satu transaksi SPJ yang ada pajaknya dan belum dilaporkan. Kita laporkan dulu ya, nominalnya 7.200. Caranya sama, yaitu kita klik tombol titik 3 ini, kemudian klik keterangan lapor pajak. Oke, selanjutnya kita inputkan data-datanya. Kita lihat bukti store pajak yang kedua, yang ini. Nominalnya 7.200, tanggal store-nya yaitu 15 Desember 2023, masih sama seperti yang tadi ya. 15 Desember 2023. Seperti biasa, untuk mengganti bulan Bapak Ibu klik di sini, kemudian klik pada bulan yang dimaksud, tanggal 15 yang ini. Oke. Berikutnya NTPN-nya. NTPN-nya ini ya Bapak Ibu ya, kita inputkan. Nah, sudah. Setelah dipastikan datanya terinput dengan benar, maka kita klik tombol simpan. Oke. Semua data pajak sudah kita laporkan untuk BKU bulan Juli ini. Pada bagian atas ini pun sebenarnya terdapat panduan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat dan baca-baca. Nah, panduannya adalah masukkan bukti lapor pajak untuk selesaikan BKU. Jadi secara sistem BKU Bapak Ibu ini belum dianggap selesai penginputannya apabila bukti lapor pajaknya itu belum diinputkan juga. Nah, keterangan rincinya kita baca. Yang pertama, masukkan bukti lapor pajak di setiap pembelanjaan dengan klik angka yang bertanda merah ya. Sudah kita lakukan ya. Kemudian keterangan yang kedua, setelah selesai input semua bukti, klik simpan bukti lapor. Iya,
kita akan melakukannya karena di sini sudah diinputkan semua bukti lapor pajaknya. Kita klik di sini. Kemudian muncul informasi seperti ini, simpan bukti lapor pajak. Bukti lapor pajak akan tersimpan di perangkat Anda dan dapat Anda lihat nominalnya pada buku pembantu pajak saat mencetak BKU. Oke. Di bawahnya ada 2 tombol. Jika Bapak Ibu masih ragu dan ingin memeriksanya kembali, silakan klik tombol periksa kembali. Tetapi jika sudah yakin, maka silakan Bapak Ibu tekan tombol lanjut saja. Kita klik tombol lanjut ya. Penyimpanan data. Nah, bukti lapor pajak tersimpan. Nah, dengan munculnya informasi ini, maka BKU bulan ini sudah selesai. Selanjutnya kita klik tombol tutup. Nah, informasi di atasnya juga berubah Bapak Ibu ya. Sekarang keterangannya seperti ini. BKU sudah selesai. Keterangan rincinya, Anda bisa mencetak BKU sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan. Oke. Terus, jika Anda perlu melakukan perubahan BKU yang sudah ditutup, silakan ajukan permohonan hapus BKU ke dinas. Oke. Ya, betul. Termasuk ini Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu ketika mau memperbaiki inputan lapor pajak tadi ya. Karena setelah kita menekan tombol yang berwarna biru tadi yang di sebelah sini, maka kita tidak bisa lagi untuk memperbaiki data lapor pajaknya. Nah, kita coba nih. Tuh, sudah terkunci Bapak Ibu. Jadi, data yang kita inputkan ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, jika memang ada kesalahan input dan kita lupa untuk menelitinya ulang gitu, maka satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan adalah silakan Bapak Ibu mengajukan hapus BKU untuk BKU bulan ini. Agar BKU ini bisa kita edit-edit kembali. Jadi tidak dikunci, statusnya berubah nanti akan menjadi draft. Setelah menjadi draft, maka selain kita bisa mengedit-edit data-data belanjanya, kita juga bisa menginputkan ulang data lapor pajaknya atau memperbaikinya gitu ya. Baik. Nah, di sini semua data lapor pajaknya sudah kita inputkan. Coba kita lihat penampakannya di menu penata usahaan ya. Kita kembali ke penata usahaan. Nah, Bapak Ibu, pada BKU bulan Juli ini, yang tadinya keterangannya belum lapor pajak dan berwarna oranye, sekarang berubah menjadi sudah selesai dan berwarna hijau. Artinya BKU bulan Juli sudah selesai 100%. Oke Bapak Ibu, itulah cara atau langkah-langkah melakukan lapor pajak di Arkas 4. Semoga pembahasannya dapat sedikit memberikan gambaran terutama buat Bapak Ibu yang baru menggunakan Arkas 4 ini. Kita akan lanjutkan pembahasan Arkasnya di video berikutnya. Bersama saya Kindi, tetap di Jaljal TV. Dadah.